Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Bupati Bandung Barat A. Umbara Sutisna dan putranya Andri Wibawa. Dilarang mudik oleh pemerintah, warga di berbagai daerah mulai mudik lebih dini. Rakyat Inggris berduka cita atas wafatnya Pangeran Philip, suami Ratu Inggris. Pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lainnya. Bersama saya Gede Satria. Dan saya Bernadetta Ginting, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi iNews Pagi dari Ibu Kota. Curiga dijadikan sarang narkoba. Sebuah bangunan liar berupa rumah pohon di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat digerebek petugas. Dalam menggerebekkan sejumlah barang bukti, peralatan narkoba ditemukan. Menyusuri gang sempit di tengah pemukiman penduduk, sejumlah petugas gabungan Satgas Narkoba malam tadi menggerebek sebuah rumah pohon di Jalan Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Rumah pohon ini dicurigai jadi tempat berkumpulnya para pengguna narkoba. Penggerebekan digelar berdasarkan laporan warga yang resah dengan banyaknya pemuda dari luar yang beraktivitas di dalam rumah pohon. Namun tak ditemukan satupun orang di dalam rumah pohon ini saat penggerebekan. Petugas hanya mendapati banyaknya plastik bekas bungkus sabu serta beragam alat hisap atau bong serta korek api. Karena berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa di wilayah kami masih ada pengedar dan pemakai. Ini barang bukti sudah kami lihat ya kan, tapi berbentuk bong, tapi barang buktinya belum didapatkan, tapi cuma barangnya bong. Seluruh barang bukti yang ditemukan Satgas Narkoba tingkat RW ini kemudian diserahkan ke Polsek Sawah Besar. Jelang datangnya bulan suci Ramadan, Satgas Narkoba berencana terus menggelar razia narkoba, sementara bangunan liar berupa rumah pohon akan segera dibongkar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Aparat gabungan TNI Polri dan Satpol PP malam tadi menggelar razia miras di sejumlah kafe dan warung jamu di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Razia digelar untuk menciptakan keamanan warga jelang bulan suci Ramadan. Dari sejumlah warung jamu dan kafe yang berada di wilayah Purwakarta, Jawa Barat, aparat gabungan berhasil menyita ratusan botol minuman keras dari berbagai merek dengan kadar alkohol yang tinggi. Di sebuah kafe di Kelurahan Sindang Kasih, Purwakarta, petugas menemukan miras oplosan yang diminum oleh tamu kafe. Petugas menggeledah dan menemukan ratusan botol miras yang sengaja disembunyikan oleh pemilik kafe tersebut. Selain kafe, razia miras juga menyasar sejumlah penjual jamu dan menyita beberapa minuman keras. Miras langsung disita petugas ke kantor Satpol PP sebagai barang bukti. Ini mungkin kita dalam rangka persiapan bulan suci Ramadan yang emang masyarakat diharuskan dia khusyuk dalam beribadah puasa. Jangan sampai ada orang berkeliaran sambil mabuk-mabukan, karena sekarang mungkin tawuran ke jam malam banyak kemungkinan dari miras. Aksi pencurian belasan handphone di Cengkareng, Jakarta Barat terekam kamera pengawas. Akibat kejadian itu, pemilik toko mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Aksi pencurian belasan handphone dengan merek terkenal di kawasan pertokoan Cengkareng, Jakarta Barat terekam kamera pengawas. Pelaku yang menggunakan penutup kepala ini mengambil belasan handphone yang disimpan di dalam etalase toko.
Menurut pemilik toko, pelaku diduga karyawannya sendiri yang sudah bekerja kurang lebih 3 tahun. Dan yang diambil itu sekitar 14 unit iPhone 11 Pro Max gitu. 14 berarti Pak ya? Iya 14 unit. Itu total kerugian hampir mencapai 200 juta. 200 juta. Kemudian ini memang dilakukannya di malam hari atau seperti apa sih Pak? Di malam hari subuh Pak, itu di jam 3 subuh. Jam 3 subuh. Jam 3 subuh itu sudah saya serahkan juga kepada pihak kepolisian. Kejadian ini pun telah dilaporkan kepada pihak berwajib. Pemilik toko berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku yang menyebabkan kerugian 200 juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Iya, ini kejadian ini seperti ini beberapa kali sempat terjadi, Deta, sekali. pembobolan kios telepon genggam gitu ya. Karena memang telepon genggam ini lebih cepat dijual mungkin ya, jadi orang tertarik untuk orang-orang yang berniat Bisa jahat ini menjualnya menjualnya ya. dengan cepat. Jadi begitu. imbauan juga nih buat pemilik toko kalau memang sedang berjualan atau karyawannya nggak banyak, bisa dilakukan pengamanan ganda mungkin di rantai sehingga Betul. tidak mudah dicuri. Dan pemirsa, usai jeda berikut kita memiliki informasi terkait seorang siswa di Nganjuk, Jawa Timur yang hilang tenggelam di sungai saat mengikuti pelajaran jam renang. Kami akan kembali.